aku bilang kalau kontainer ini bisa diubah menjadi klinik medis penyelamat nyawa. Kontainernya kayak gini kelihatannya sebelum diapa-apain. Tapi pas kita beres nanti, dalamnya beneran bakal kelihatan kayak gini. Klinik yang udah kita bangun bakalan dikirim ke Massachusetts di akhir video ini nanti. Tapi ini bukan satu-satunya project di video ini. Kami bakal ngirim 5 klinik medis yang unik ke gurun di seluruh dunia, dimana mencari dokter itu hal yang gak realistis. Banyak yang perlu dilakuin di video ini. Ayo kerja. Nolan, pernah pakai salah satu benda ini gak? Enggak, kayaknya taruh tanganmu ke situ deh. Oh, Mantap. oke, ini dia. Aku harus ngapain nih? Gak tahu, aku disuruh motong aja. Tinggal beberapa jam lagi sebelum truknya datang buat ngambil klinik ini ke tujuan terakhirnya. Wow. Setiap klinik ini dibangun dengan custom buat setiap komunitas yang dituju. Dan yang gilanya, semua klinik ini dibangun sama mahasiswa kuliahan. Semenjak Build berdiri di 2013, mahasiswa-mahasiswa ini udah ngeluarin 60 klinik di 24 negara dan udah membantu lebih dari 200.000 orang. Kami masih banyak pekerjaan di sini, tapi ayo kita lihat gimana kabar Maci di Texas. Kami lagi mengemudi ngelewatin Texas ke kota kecil bernama Chester, di mana kami bakal ngirim klinik medis penyelamat nyawa. Karena kota ini sangat terpencil, dapat bantuan medis di keadaan darurat itu susah banget. Setahun ini aja, sekolah di Chester ngalamin 2 keadaan medis darurat, di mana mereka harus nunggu hampir sejam buat ambulansnya datang. Dan buat bantuan sejauh ini, setiap menitnya berdampak. Ini adalah klinik medical pertama di Chester, Texas. Maksud gue ini gila. Kita pernah lihat loh versi awalnya. Ini beneran dari kontainer dari kayu, dan sekarang ini jadi klinik medis yang udah beneran beroperasi. Salah satu hal paling keren soal klinik ini adalah mereka punya pusat telehealth. Dokter bakalan di sini, kita duduk di sini, didiagnosa, mereka bakal ngasih tahu apa masalah kita, dan mereka kasih solusinya. Klinik baru ini bakal dioperasiin Timber, pahlawan lokal yang lahir dan besar di Chester. Aku fixer. Aku suka membetulkan orang. Pada dasarnya aku sangat peduli. Tapi ibuku, inspirasi terbesarku. Kamu bakal bikin ibu nangis. Aku bangga sama dia. Kayaknya aku dilahirin buat peduli dan mastiin keluarga dan komunitasku diurus. Aku bakalan emosional. Aku memang begitu. Ini rumahku dan aku berterima kasih. Makasih. Chester, Texas, pastiin coba ke klinik kalian. Terima kasih yang udah ngeluangin waktunya buat datang. Sekarang kota ini punya akses buat kesehatan di depan rumah mereka. Ini membuat perubahan di komunitasnya. Ini membantu orang dapat kesehatan buat pertama kali di hidup mereka. Di sisi lain dunia, klinik kedua kami baru nyampe di sebuah rumah sakit di Nigeria yang bakal ngasih akses anak-anak buat operasi jantung terbuka yang dulunya ini tuh nggak ada. Seberapa sering operasi jantung terbuka di tempat kayak Nigeria? Nggak sesering itu juga. Sebenarnya sebagai pasien, kamu punya kemungkinan 0,00006% dioperasi jantung terbuka di Nigeria. Setelah belajar dari pekerjaan sebelumnya di Nigeria, kalau seorang pasien ngadepin semacam gangguan jantung, kemungkinannya untuk ditolong sangat kecil. Kalau aku harus pergi ke Amerika buat operasi itu, aku harus bayar sekitar $50.000 sampai $117.000. Jadi waktu aku kesini dan dibilangin katanya di sini bisa disubsidi, itu kayaknya gratis. Makanya ngeluncurin klinik medis baru ini tuh penting banget. Karena dokter jadi bisa merhatiin lebih banyak pasien dan menolong lebih banyak orang. Kesempatan buat ngasih operasi jantung gratis udah ngubah hidup dan keluarga. Tahun ini aja, klinik ini bakal ngelayanin tambahan 2.000 orang di komunitas ini. Karena dari semua rangka, klinik, dan yang kita bangun, seseorang akhirnya dapat kesempatan yang tadinya nggak mungkin tanpa organisasi ini. Dan aku mikir ini hal paling keren, kayak nggak ada hal yang lebih bermakna. Kami juga ngirim klinik ke garis depan perang di Ukraina buat nyediain perlengkapan medis yang sangat dibutuhin di sana. Karena konflik yang berlangsung, banyak rumah sakit hancur, jadi akses ke layanan kesehatan dasar itu terbatas banget. Banyak sekali warga di sana yang membutuhkan bantuan, tapi nggak ada tempat yang bisa ngasih mereka bantuan-bantuan itu. Jadi, bareng Dar Foundation, kita pastiin dokter-dokter lokal punya semua yang mereka butuhin buat bantu komunitasnya. Build saat ini juga punya 4 klinik aktif lainnya di zona perang. Alasan kenapa tim ini sangat efisien ngirim klinik ke berbagai tempat itu karena NeuroGap. Banyak perusahaan bilang pengen berbuat baik, tapi di kasus NeuroGap, para pendirinya bahkan beneran ikut ke Afrika bareng kita. Mereka bantu ngeluarin anak dari kerja paksa, dan mereka sangat terlibat sama Beast Philanthropy. Mereka peduli banget sampai mereka bikin edisi khusus produk mereka, dan setiap kamu beli, semua hasilnya dipakai buat bantuin proyek kayak gini nih. Mereka bener-bener nggak ambil untung. Kalau kamu nikmatin apapun dari Beast Philanthropy, cek link ini atau scan QR code. Lumayan buat nambah energi pas di jalan.
Klinik keempat kita bakal dikirim ke komunitas pesisir di Kenya yang jauh dari akses kesehatan dan bantu ngatasin kondisi yang umum namanya clubfoot. Ini clubfoot, dan kalau nggak ditangani, bayangin kamu harus jalan di desa-desa Afrika. Jalan buat ambil air, jalan ke sekolah, jalan buat kehidupanmu. Ini Scott. Selama 14 tahun, dia dan timnya ngebantuin anak-anak ini cuma dari satu ruangan kecil. Tapi sebelum Hopewalks ada di komunitas ini, orang-orang kayak Amani tumbuh tanpa pernah dapat perawatan. Aku adalah petani. Aku berusaha bertani di sekitar rumahku. Tapi karena kondisi kakiku, aku nggak bisa bantu keluargaku. Di Kilifi County, sekitar 16% orang lahir dengan disabilitas dan banyak dari mereka tinggal di pedesaan. Setiap minggu ada sekitar 10-15 pasien lahir dengan disabilitas yang bisa disembuhkan. Menangani clubfoot itu sebenarnya cukup sederhana dan nggak perlu operasi. Dokter bakal pelan-pelan membenarkan posisi kakinya sedikit setiap minggunya memakai berbagai gips sampai bentuknya kembali lagi. Dan pas anaknya bisa jalan, kamu bahkan nggak nyangka mereka lahir dengan clubfoot. Jadi di sini ada bayi baru lahir, umur 2 minggu, lahir dengan clubfoot. Dan di sebelahnya ada anak umur 13 tahun, tapi dia dapat perawatan. Walaupun Hopewalks sudah ngasih dampak buat anak-anak di sini, jangkauan mereka terbatas cuma beberapa pasien per minggu. Makanya tempat ini jadi lokasi yang sempurna buat klinik baru ini. Kita bakal buka klinik clubfoot yang baru ini dan nyambut pasien baru yang nantinya bisa jalan bebas tanpa disabilitas. Ya, kami sangat bahagia. Ini bakal bikin dampak kami 2 kali lipat. Klinik ini bakal bantu menghentikan generasi berikutnya dari lahir dengan kondisi clubfoot. Kayak anaknya Amani, Joel, yang sekarang ini udah ikut program Hopewalks dan bisa hidup seperti anak-anak lainnya. Anak dengan disabilitas sering menghadapi rasa malu dan stigma. Dengan ngobrol sama keluarga mereka, ngasih semangat, dan ngasih mereka harapan buat pengobatan dan sembuh, ini bakal benar-benar mengubah komunitas di pesisir Kenya. Dengan semua klinik yang kita bangun di video ini, menurutmu berapa orang yang bakal dibantu dalam setahun? Lebih dari 10.000 orang tiap tahun bakal kena dampak. Serius? Ayo beresin ini dan lanjut ke Massachusetts. Klinik terakhir akhirnya selesai dan siap dikirim ke lokasi terakhir. Kita bakal kirim ke sebuah desa perumahan di Worcester, Massachusetts. Ini penting banget buat orang-orang yang berada di sini. Wow. Sekarang kita bisa ngasih akses ke kakek nenek dan anak-anak di sini buat cek kesehatan, cek mata, dan cek gigi. Semuanya gratis. Klinik ini bakal melayani lebih dari 40 keluarga setiap minggunya di area ini. Sejak kita mulai bikin video ini, lebih dari 2.500 orang udah kena dampaknya dari klinik-klinik ini. Kami perkirakan lebih dari 10.000 orang lagi bakal terbantu setahun ke depan. Gila sih, semuanya berawal dari mahasiswa kuliahan. Ini nunjukin kalau kamu mau, kamu bisa berdampak. Semua ini terjadi karena kalian yang di rumah nonton dan dukung video kami.